Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu kembali bersama Bapak, tentunya dalam channel yang sama ya, materi yang sama, yaitu tentang mata pelajaran matematika. Untuk bahasan kali ini kita akan membahas tentang bangun datar tersegi banyak. Tentunya kalian sudah pernah membuka-buka buku mungkin ya, sudah pernah membaca buku apa itu tentang segi banyak, maka ya kalian dapat menyaksikan video yang akan Bapak putarkan nanti. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, untuk ya agar kalian mudah dalam memahami tentang segi banyak, maka kalian dapat menyaksikan video berikut ini. Ya, apa kabar soleh dan soleha? Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas bangun segi banyak. Nah, pada bangun segi banyak ini berarti berkaitan erat dengan bangun datar. Bangun datar itu apa? Ya, segi banyak juga disebut dengan bangun datar karena bangun datar ya itu merupakan sebuah bangun yang berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis, dan di dalam bangun datar juga disebut mengenai segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dan juga seterusnya. Dimulai dari segi 3 itu dinyatakan semua dalam pernyataan, yaitu segi banyak. Apa pengertian dari segi banyak? Pengertian dari segi banyak adalah bangun segi ya, yaitu yang merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas-ruas garis, dimulai dari segi 3, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Kita lihat di sini bangun segi banyak ya, bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus disebut dengan segi banyak. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi ya, ingat dimulai dari 3 sisi. Contohnya adalah ini, kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini contoh segi banyak ya. Nah, ada seperti ini ya, warnanya biru, coklat, abu-abu dan ungu ya. Di sini kalau kita lihat di sini adalah merupakan bangun yang seperti tanda panah ya. Ini merupakan bangun seperti balok dan ini merupakan bangun segi 6, ini juga segi 3. Kita lihat selanjutnya ada juga yang disebut dengan contoh bukan segi banyak ya. Kenapa disebut contoh bukan segi banyak? Nah, karena bangun datar di atas ya sisinya tidak dibatasi oleh garis lurus, jadi tidak ada garis lurusnya ya. Di sini melengkung, ini lingkaran penuh, di sini ada lengkungan dan di sini tidak ketemu atau terputus ya, tidak tertutup sempurna. Nah, nama segi banyak disesuaikan juga dengan banyak sisinya. Ini disebut segi 3 karena apa? Segi banyak dengan 3 sisi. Ini disebut segi 4 karena segi banyaknya dengan sisi ada 4 ya. Lalu segi 5 banyak ya, banyak sisinya ada 5 sisi. Jenis bangun segi banyak berdasarkan panjang sisinya, bangun segi banyak dibedakan menjadi bangun segi banyak ya yang beraturan dan juga bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, di sini kita bisa lihat ya, yang pertama kali adalah segi banyak beraturan adalah merupakan segi yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Ingat, diulangi ya, sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Kita lihat di sini segi 3 sama sisi, persegi, segi 6 beraturan, segi 8 dan seterusnya ya.
Kita lihat segi banyak tidak beraturan sekarang. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar ya. Nah, namun di sini sudah ada nama-nama khususnya ya. Kita lihat di sini ada segitiga sembarang, ada persegi panjang ya. Di sini persegi panjang, di sini ada layang-layang dan juga ada belah ketupat. Nah, ini salah satunya ya. Contoh segi banyak tidak beraturan ya. Ada jajal genjang, ada trapesium, tambahannya yang tadi ya. Oke, perbedaan segi banyak dengan persegi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan apa sih? Nah, kita lihat segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang dan sudutnya yang sama besar ya. Contoh segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan dan seterusnya. Nah, lihat potongan kue yang berbentuk segitiga, apakah ini beraturan? Ya, jika di sini sudut-sudutnya tidak beraturan, maka dikatakan dia bukan merupakan segi banyak beraturan ya, bukan ya, berarti ini merupakan segi banyak tidak beraturan. Nah, contoh lagi ada rumah apa nih? Rumah tawon ya, sarang tawon disusun oleh bangun yang memiliki permukaan heksagonal. Heksagonal merupakan segi banyak beraturan ya. Jadi kalau dilihat ya, sisi-sisi dari rumah tawon ini atau sarang tawon ini berbentuk heksagonal. Maka disebut juga bangun-bangunnya namanya adalah heksagon karena memiliki 6 sisi. Nah, perlu kalian tahu ya, nama-nama bangun datar atau bangun segi banyak memiliki memiliki nama masing-masing. Di sini kalau kita lihat ya, kalian bisa menghafalnya ya, dimulai dari segi 5. Nah, segitiga, segi 4, segi 5. Dimulai dari segi 5 ada nama-nama lainnya. Yang pertama adalah pentagon ya, karena memiliki 5 sisi. Ada heksagon memiliki 6 sisi. Heptagon memiliki 7 sisi. Oktagon memiliki 8 sisi. Nonagon memiliki 9 sisi dan dekagon memiliki 10 sisi. Jadi itu adalah nama-nama dari segi banyak. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti Bapak akan membahas tentang keliling dan juga luas dari bangun datar segi banyak. Tapi pada kesempatan kali itu ya, Bapak akan membahas tentang bangun persegi dan persegi panjang saja ya. Jadi Bapak harapkan kalian dapat mengerti dengan apa-apa yang sudah Bapak jelaskan kali ini tentang pengertian dari segi banyak. Terima kasih atas pengertian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, nah, tentunya kalian sudah memahami ya apa yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai segi banyak. Pada bangun datar segi banyak ya, penamaannya berdasarkan jumlah sisinya biasanya. Nah, untuk itu ya, agar kalian dapat mudah dalam mereview ya, maka kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.